Yang satu ini nih bro, tragis sekaligus sadis. Karena sakit hati, upah tidak dibayarkan oleh korban, seorang pria tega membunuh. Bahkan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, tuh mayat korban dikubur di dalam lantai dapur rumah milik korbannya. Tapi berkat kerja keras kepolisian, khususnya tim Resmob dari Polres Cimahi, Jawa Barat, akhirnya nih pelaku berhasil diringkus bro. Pada saat dia melarikan diri ke daerah Cianjur, bahkan dia melakukan penyamaran sebagai badut pengamen jalanan. Lo penasaran gimana aksi dari tim Resmob Polres Cimahi? Kita langsung aja lihat aksi. Berawal adanya laporan orang hilang ke Polres Cimahi, Jawa Barat, membuat Satuan Reskrim Polres Cimahi lakukan pencarian karena korban hilang secara misterius dari rumahnya di Komplek Bumi Citra Indah, Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi mencurigai bila korban hilang secara tidak wajar karena ditemukan bercak darah di bagian dapur rumah korban. Hari ini kami mendapatkan laporan dari SPKT Polres Cimahi terkait adanya salah satu anggota keluarga yang hilang atas nama Saudara Didi Hartanto, dan menurut informasi selama 7 hari Saudara Didi tidak diketahui keberadaannya. Dan kemudian dari itu saya mengumpulkan personil Resmob Polres Cimahi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan keterangan para saksi, penyidik mencurigai salah satu warga yang kerap kerja serabutan di rumah korban. Ditambah sejak korban menghilang, pekerja tersebut juga tidak pernah terlihat di sekitar lokasi. Sebelum melaksanakan kegiatan, rekan-rekan untuk keselamatan dan kemudahan kita dan demi kelancaran. Kasat Reskrim AKP Dimas Caris Suryo Nugroho memerintahkan tim Resmob untuk memburu terduga pelaku. Benar selesai. Tak perlu waktu lama dengan berbekal ciri-ciri fisik dan informasi keluarga, tim Resmob mendapat informasi jika target berada di wilayah Jakarta. Tak mau buruan mereka pergi jauh, keesokan harinya dipimpin Kanit Resmob Ibda Egi Kurniawan, tim bergerak menuju Jakarta. Selamat sore, gimana Dun? Kanit melaporkan hasil di lapangan bahwa diduga pelaku dari Jakarta sudah bergeser ke arah Cianjur. Benar saja, baru tiba di Jakarta tim mendapat informasi jika pelaku bergeser ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Karena sekarang langsung meluncur ke Cianjur, Pak Dudut ya. Tunggu anak-anak di sana, nanti kita briefing dulu sebelum eksekusi ke lokasi. Pantang menyerah, tim lanjutkan perburuannya. Saat tiba di wilayah Cianjur pagi hari, tim Resmob mendapat kabar buruan mereka sedang istirahat di salah satu masjid. Setelah dari perjalanan dari Jakarta menuju Cipayung Cianjur, saat ini kita sudah sampai di Cipayung Cianjur untuk memastikan informasi dari rekan-rekan personil kita yang ada di lapangan bahwasanya terduga pelaku ini sering berpindah-pindah lokasi ke musola-musola, sehingga kita sisir dan informasi ada di sekitar Cipayung Cianjur. Izin Pak Kanit melaporkan diduga pelaku sedang beristirahat di kamar musola. Kemungkinan besar dia pelaku. Ya, untuk dipersiapkan mungkin kelengkapan kita dalam melaksanakan kegiatan penangkapan. Borgol aman. Lompat tuh. Mana orang mana? Hei. Ayo, Pak.
Lompat tuh. Mana orang mana? Hei. Si Didi mana? Si Didi di mana? Didi siapa? Kita apa? Siapa Didi siapa? Nama kamu siapa nama kamu? Jalan. Nah, kamu juga cerita, ya. Namun setelah dicecar dengan bukti akhirnya tersangka mengaku telah menghabisi nyawa korban. Apa? Nggak usah berbelit-belit. Udah cerita. Udah cerita ya? Dibunuh Pak Abi, Pak. Dibunuh. Sekarang mayatnya di mana? Kamu tahu? Siapa? Tunjukin kita ya. Siap. Tunjukin. Bawa. Untuk mencari korban, tersangka dibawa kembali ke Polres Cimahi. Enak Pak Didi kemarin tadi udah mengakui dibunuh. Benar dibunuh. Benar Pak, Dengan cara bagaimana? pakai kunci pipa Pak. Digimanain? Pak Abi dipukul Pak. Dipukul. Mohon, Berapa kali? mohon Pak, 3 kali Pak. 10 kali. Mohon, Mengenai apa itu? Dipukul. Bagian apa? kena kepala Pak. Kena kepala. Terus? Kenapa? Motif kamu apa? Bisa membunuh Pak Didi? Kena uang kerja saya nggak dibayar Pak. Gak dibayar. Berapa bulan? Berapa hari? 3 hari Pak. 3 hari. Setelah kamu membunuh Pak Didi, dikemanain? Mayatnya? Pak Didi dikubur di rumah Pak, di belakang. Dikubur di rumah. Ya Pak. Di belah mananya? Pak. Di dekat dapur Pak. Di dapur. Ditutup kembali pakai apa? Saya keramik lagi Pak. Tapi kamu yakin ya dikubur di situ ya? Mohon Pak. Ya. Hah? Kamu bisa nunjukin ke kita? Bisa Pak, bisa. Kita langsung menuju TKP yang terletak di perumahan Bumi Citra Indah ya, di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sekarang tim langsung meluncur ke lokasi TKP. Kasat Reskrim AKP Dimas Cari Setyo Nugroho memimpin tim menuju rumah korban. Sampai lokasi, tersangka menunjukkan di mana ia mengubur korban bernama Didi Hartanto. Ini 4. Berapa kami? Ini berapa kali kita ikut? 4. Nah, ini 4. Jadi dikuburnya di berdiri. Mana coba? Cara jenazahnya gimana? Jenazahnya belinya di mana? Oh, nako. Kepalanya? Sebelah sini masih ini. Coba dulu. Iya, bongkarnya lewat mana? Awalnya bongkar di mana? Belum baru ini, Bang. Beda. Pecahannya kamu buang kemana? Buang ke Sadisnya, selain dikubur, mayat juga dicor. Dan bahkan pelaku kembali memasang keramik untuk menutupi perbuatannya.
Jenazah akhirnya kembali digali untuk otopsi di rumah sakit. Rambut itu kan? Oh, pelan-pelan rambut. Tahu. Iya weta, pinggirnya weta. Nanti bercak darahnya. Merah mati. Iya, merah. Dalam anduk. Oh iya, anduk. Nih. Oh iya, Bos. Ada. Noda darahnya. Darah iya darah. Coba disimpan awal. Lain. Oh, enggak, bukan itu. Anggota badan tuh, kaki tuh. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di penjara. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati saat menagih bayarannya membersihkan rumah tidak kunjung diberikan. Jadi awalnya dilaporkan bahwa si korban ini sudah beberapa hari tidak ada hubungan komunikasi dengan keluarga, sehingga keluarga melaporkan bahwa saudara kami hilang. Awalnya seperti itu. Nah, setelah tiba di sana ada beberapa kejanggalan yang kita lihat. Yang pertama, pada saat itu bawah kasur, jadi kasur alas bagian bawah itu sudah terobek, posisinya terobek, sehingga kemudian ada beberapa bercak merah. Pada saat itu kami menduga bahwa itu darah. Ini harus dilakukan penyelidikan sehingga bisa memastikan bahwa ini benar apakah laporan orang hilang atau ini ada tindak pidana lain. Kita menemukan orang terakhir, ya si pelaku yang berhubungan dengan berkomunikasi, berinteraksi dengan si korban di daerah Cianjur. Nah, sehingga setelah ditemukan si pelaku, bahwa ditemukan ini merupakan tindak pidana pembunuhan. Kemudian kita bongkar, kita olah TKP dan ditemukan si korban ditanam, bukan dikubur. Si korban dikubur di salah satu bagian dapur di dalam rumah, sehingga kemudian ditutup keram. Ketika kejadian, si tersangka ini masuk, mengetok pintu, dibukakan oleh korban, kemudian masuk, kemudian dilakukanlah beberapa serangkaian kegiatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban ini. Kemudian dibawalah lari 2 motor yang dimiliki oleh korban. Jadi memang setelah dilakukan ada beberapa pemukulan di area leher menggunakan tangan kosong dan kunci pipa, kunci Inggris. Setelah itu, setelah nyawa si korban hilang, si tersangka langsung membongkar keramik dan menguburkan kembali, menata kembali, dan itu dilakukan sendiri oleh tersangka.